akan didemokan oleh Dr. Hewan Irfan, Kepala UPTD Puskesmas Kota Cimahi. Jadi kita dari Dispangtan itu dibantu oleh teman-teman dari mahasiswa UNPAD, Pak. Lalu ada juga dari nanti akan ada dari adik-adik SMK Pangalengan serta dari PDHI melakukan pemeriksaan hewan kurban yang dijual di Kota Cimahi. Nah, beberapa pemeriksaan akan dipraktekkan oleh Dr. Irfan. Jadi untuk pemeriksaan hewan kurban intinya sesuai dengan syariat Islam bahwa harus memenuhi persyaratan. Yang pertama harus sehat, kemudian tidak cacat, kemudian jantan tidak dikebiri, dan yang terakhir cukup umurnya. Ya. Nah, jadi untuk yang pertama untuk pemeriksaan umur kita bisa tahu dari pemeriksaan giginya. Nah, ini kita coba contohkan ya. Jadi kalau sapi yang sudah 2 tahun itu giginya sudah berganti menjadi gigi yang tetap. Nah, contohnya ini ya. Ini gigi susu, ini gigi tetap. Ini sudah punglak. Jadi ini sudah umurnya sudah 2 tahun. Oke. Kemudian yang kedua adalah tidak cacat. Nah, cacat di sini bisa jadi misalnya tidak pincang, tidak patah tanduknya, kecuali kalau yang memang dari kecil sudah diangkat tunas tanduknya, tidak buta. Kemudian kalau misalnya kita mau ngecek dia buta atau tidaknya bisa. Nah, ini ada refleks. Nah, jadi kalau misalnya kita mau diem aja gitu ya. Kalau diem saja kemungkinan dia tidak bisa melihat. Ini juga ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jantan tidak dikebiri. Nah, bagaimana memastikannya? Memang harus dipegang, Pak. Jadi harus dipegang bijinya, benar nggak dengar? Kalau misalnya dilihat, oh ada 2, tapi nggak dipegang, nah itu belum memastikan kalau dia memang bijinya 2. Jadi kita harus pegang dulu. Pegang. Kalau bijinya 1 biasa. Iya, karena cacat berarti. Bijinya harus Dipegang. Oh, udah ada. Oke ya, 2 ya. Sama, Dok? Sama, 2. Jadi harus dipegang 2. Kalau 1 gimana? Kalau 1 berarti cacat, Pak. Oh, Iya. Nah, kemudian yang Berarti berikutnya dikebiri ya kalau 1. sehat. Apalagi ketika misalnya sekarang lagi wabah PMK. Ya. Jadi kalau misalnya PMK awal-awal kasus biasanya suhunya tinggi, bisa sampai lebih dari 40. Nah, jadi yang pertama untuk mengecek sehat atau tidaknya cek suhunya. Kemudian kita akan demokan saja ya. Oke. Dari pantatnya. Dari rektum atau dari rektum ya kalau di sapi jadi atau domba kita menceknya dari rektum, jadi tidak dimasukkan ke mulut. Nah, kurang lebih nanti dicek kalau misalnya suhunya lebih dari 40 itu kategorinya demam. Nah, itu menjadi kewaspadaan kita, ini jangan-jangan kena PMK atau bukan gitu ya. Oke, ini suhunya 39. Oh, hampir. Ya, ini karena kemungkinan juga panas pengaruh juga ya. Jadi itu yang pertama cek suhunya. Kemudian tadi mungkin sudah didemokan juga ketika kita ngecek mulutnya. Di sini tidak ada lepuh-lepuh ya. Jadi cirinya kalau PMK itu dia hipersalivasi. Kalau ini masih agak normal, segini masih normal. Tapi kalau kena PMK ini seperti yang berbusa ya. Nah, ini juga kalau misalnya kita buka mulutnya itu ada semacam sariawan atau lepuh-lepuh. Lidahnya. Di gusinya, lidahnya. Oh, semua. Ya, di moncong hidungnya juga biasanya suka ada lepuh-lepuh. Nah, kemudian kalau yang namanya PMK, penyakit mulut dan kuku. Nah, kalau di kukunya ada lepuh-lepuh, ada luka, nah itu kecurigaan kita adalah PMK. Nah, ini dari hasil pemeriksaan, secara klinis kita nyatakan sehat, Pak. Kita nyatakan sehat. Nah, untuk selanjutnya nanti petugas akan memberikan penanda berupa kalung tanda sehat. Nah, mungkin untuk pengalungannya mungkin bisa secara simbolis oleh Bapak, mangga, mau yang sapi ya atau yang domba, Pak? Sapi nggak? Dua-duanya, oke, boleh, mangga. Di mana? Di sini aja, Pak. Ya, Ya sini biar nggak ganggu. betul, ya. Kalau sehat jadinya benar kalau sehat. Yang mana yang berjeneng ya? Mangga, Pak. Siap. Oke. Ya, saya. Halo. Sehat. Halal. Dijual itu mah.
Jual beli nggak? Boleh lah. 25. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa pada siang hari ini kami pemerintah Kota Cimahi khususnya dari Dispangtan didampingi dari Forkopimda juga dari masyarakat bahwa Dispangtan memiliki program yaitu pemeriksaan terhadap hewan kurban yang ada di Kota Cimahi. Setiap titik-titik yang ada penjualan atau pengadaan hewan kurban, Dispangtan Kota Cimahi turun tangan. Dalam hal ini ada UPTD Puskeswan yang turun tangan langsung memeriksa bagaimana hewan kurban baik sapi maupun domba yang akan dijadikan menjadi hewan kurban. Semuanya diperiksa kesehatannya, kelengkapannya, termasuk apakah hewan ini cacat atau hewan ini sehat atau tidak, diperiksa dengan suhu badannya dan lain-lainnya, ya, sehingga dinyatakan hewan yang ada di Padasuka yang disiapkan di sini semuanya sudah terperiksa dan siap dan halal untuk dijadikan kurban. Alhamdulillah ini akan berpindah-pindah yang ada di Kota Cimahi untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap hewan kurban, sehingga menghindari daripada penyakit-penyakit kaki dan mulut yang ada di hewan sehingga tidak melebar kemana-mana. Selanjutnya juga pemerintah Kota Cimahi juga melaksanakan sweeping terhadap hewan kurban yang datang dari luar Kota Cimahi untuk diperiksa kesehatannya. Minimal punya SK atau surat keterangan bebas ataupun sehat dari dokter hewan atau dari pemerintah sehingga bisa masuk ke Kota Cimahi. Nah, ini kita upayakan agar di Kota Cimahi hewan-hewannya steril dan siap untuk dijadikan kurban. Ini salah satunya adalah upaya pemerintah Kota Cimahi untuk memeriksa terhadap hewan-hewan kurban. Stoknya ini memang sudah ada beberapa titik yang ada di Kota Cimahi. Mudah-mudahan cukup lah ya, cukup untuk hewan kurban di Kota Cimahi. Dan ini perlu diketahui juga bahwa hewan kurban ini jangan takut bagi yang belum memeriksakan hewannya, supaya diperiksakan kepada Dispangtan Kota Cimahi yang nanti akan diperiksa oleh dokter hewan. Bukan berarti dicari yang lain-lain, akan diperiksa sehat atau tidak. Apabila tidak sehat akan diberikan pengobatan yang mana selama 3 hari itu akan sehat kembali termasuk bagi hewan itu. Sehingga jangan punya pemikiran bagi masyarakat memeriksa hewan korbannya dengan menggunakan biaya. Tidak, semuanya gratis. Ya, dari pemerintah Kota Cimahi memberikan pemeriksaan secara gratis untuk mengamankan, menyelamatkan dari hewan korban sehingga tidak menular apabila terdapat penyakit kuku ataupun kaki dan mulut. Ya, ini kita himbau kepada masyarakat yang belum memeriksakan hewan korbannya supaya segera laporan, baik melalui kelurahan atau melalui yang lain atau puskesmas, nanti akan ditindaklanjuti agar hewan korban benar-benar steril dan siap untuk dijadikan hewan korban. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.